Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara besar yang harus kita pahami di kesempatan kita dalam kehidupan dunia ini adalah untuk apa kita diciptakan, apa tujuan keberadaan kita di dunia ini, apa hakikat daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah katakan di Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Ini tujuan kita diciptakan, itu al-ubudiyatu lillah, menjadi hamba Allah. Kita dicipta tidak sekadar untuk makan dan minum, bukan sekadar bekerja mengumpulkan harta, bukan sekadar menikah memiliki keturunan, bukan sekedar untuk membangun rumah, mengejar jabatan, lalu meninggalkan dunia ini. Semua itu hanya bagian dari perjalanan hidup, bukan tujuan dari kehidupan. Adapun tujuan terbesar kita hidup, tujuan terbesar kita keluar ke bumi ini adalah untuk menjadi hamba Allah. Dan pertanyaan kita, apa hakikat dari penghambaan itu? Karena penghambaan kepada Allah bukan hanya sekedar kita melakukan ritual rutin ibadah, bukan hanya sekedar sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, berzakat, berhaji bila mampu, bukan sekedar itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendefinisikan ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-batinati wadh-dhahirah. Ibadah adalah sebuah nama. Kalau kita menyatakan ini kita beribadah, ibadah adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Apakah itu berupa perkataan ataupun perbuatan, yang lahir ataupun yang batin. Maka sholat itu ibadah, puasa itu juga ibadah, zakat berarti kita beribadah, berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah, bahkan mendidik anak adalah ibadah,
mencari nafkah yang halal adalah ibadah. Jika diniatkan karena Allah, menuntut ilmu adalah ibadah, berdakwah adalah ibadah. Bahkan amalan hati seperti cinta, takut, harap, tawakal, ikhlas, itu jadi ibadah. Karena itu, seorang hamba yang sejati itu tidak hanya beribadah kepada Allah ketika berada di masjid. Dia menjadi hamba Allah di rumahnya. Dia menjadi hamba Allah di tempat kerjanya. Dia akan menjadi hamba Allah ketika berdagang. Dia akan menjadi hamba Allah ketika bertani. Dia akan menjadi hamba Allah ketika berternak. Dia akan menjadi hamba Allah ketika menjadi orang tua. Dia akan menjadi hamba Allah ketika menjadi anak. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya salat, sembelihan hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah, Rabb alam semesta. Perhatikan kata wa mahyaya wa mamati. Hidupku dan mati lillah, hanya untuk Allah. Itulah hamba Allah. Iya. Hamba Allah itu adalah yang pekerjaan tertingginya menjadi hamba Allah. Lihat Nabi kita ketika Isra Mi'raj, di perjalanan malam kan dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik di atas langit ketujuh. Apa yang disebutkan gelarnya? Kita baca semua surat Al-Isra. Allah katakan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan hambanya. Padahal ini kedudukan yang mulia, naik ke langit, tapi dikatakan sebagai hamba. Kita lihat lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepadanya, apa gelarnya? Kita baca di surah Al-Kahfi. Iya, kita baca di surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Disebut hamba, padahal kedudukan yang paling tinggi ketika dipilih menjadi rasul. Tidak dikatakan segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada nabinya kita, yang telah menurunkan kepada rasulnya kita. Tidak, disebut subhanalladzi alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kita. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kepada hambanya kita. Dan ketika belum mengajak manusia untuk berdakwah, belum menjadikan kehidupan setelah diangkat menjadi nabi dan rasul selama 23 tahun, belum hanya fokus berdakwah, mengajarkan manusia agama Allah. Tatkala belum pegang dengan dakwah, apa penyebutan belum? Apakah rasul atau nabi? Allah katakan, wa annahu lamma qama abdullah yad'u. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah itu berdiri menyembah Allah dan berdoa, berdakwah kepada Allah, disebut sebagai hamba. Ini menunjukkan bahwa predikat tertinggi kita, kedudukan kita yang tertinggi adalah ketika kita menjadi hamba Allah. Semakin sempurna
penghambaan kita kepada Allah, maka semakin tinggi kedudukan kita di hadapan Allah. Dan hakikat penghambaan itu dibangun di atas kecintaan dan ketundukan kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mendefinisikan ibadah penghambaan kepada Allah, beliau katakan ghayatul hubbi ma'a ghayatul dhul, puncak kecintaan yang disertai dengan puncak merendah, itu dibilang hamba. Lihat ketika kita sholat, kita meletakkan di bawah yang paling mulia yang kita miliki, wajah kita. Itu adalah puncak kecintaan kita kepada Allah di atas puncak merendah. Jadi hakikat daripada penghambaan adalah ketika kita lebih mencintai Allah daripada segalanya. Hanya merendah kepada Allah daripada segalanya. Bukan hanya karena takut dari neraka atau hanya mengharap surga, tetapi kita beribadah kepada Allah murni karena cinta kepada Rabb yang menciptakan kita, cinta kepada yang memberikan kehidupan ini kepada kita, cinta yang memberikan kesehatan kepada kita, cinta yang memberikan kepada kita rezeki di setiap saat, cinta kepada yang mengampuni seluruh dosa kita, cinta kepada yang menutup aib kita. Banyak sekali kesalahan kita, banyak sekali kekurangan kita, tapi ditutup oleh Allah. Kita cinta kepada, kita cinta kepada yang menerima tobat kita, dan kita cinta kepada yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang kalian rasakan berupa nikmat kecuali dari Allah. Kita cinta kepadanya. Ini adalah hakikat penghambaan kita kepada Allah. Kita bahkan mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak diri kita. Kita mendahulukan keinginan Allah daripada keinginan diri kita. Dan ini salah satu ujian sebenarnya. Ujian terbesar kita menjadi hamba Allah. Dalam penghambaan itu ketika keinginan kita bertentangan dengan keinginan Allah. Kalau bersesuaian, situ belum coba. Tapi ketika keinginan kita bertentangan dengan keinginan Allah, inilah ujian. Hawa nafsu kita mengatakan, lakukan. Tapi Allah bilang, jangan. Di sini nanti akan terlihat siapa yang benar-benar menjadi hamba Allah atau menjadi hamba keinginannya. Di sini dia. Karena ciri orang beriman adalah tidak punya pilihan yang lain ketika Allah sudah pilihkan untuknya sebuah pilihan. Allah berfirman, "Wa man kana lil mu'minin wal mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan untuknya suatu perkara, tidak pantas bagi mereka masih mempunyai pilihan lain dari urusan. Orang yang beriman, jika sudah ada keputusan Allah, mereka hanya berkata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Allah berfirman, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na
wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman, ciri hamba Allah ini, ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk memberikan keputusan di antara mereka, maka mereka akan menyatakan kami dengar dan kami taat. Inilah penghambaan. Ketika syariat sesuai dengan keinginan kita, kita taat. Dan ketika syariat tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tetap taat. Karena kita adalah hamba Allah. Tidak menjadi hamba hawa nafsu. Kita ini manusia pasti jadi hamba. Tapi ada yang menjadi hamba harta, ada yang menjadi hamba jabatan, ada yang menjadi hamba popularitas, selalu pengen tampil. Ada yang menjadi hamba manusia bahkan. Ada pula yang menjadi hamba hawa nafsu. Dan ada yang menjadi hamba Allah. Allah ingatkan di Quran, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah." Pernahkah kamu melihat orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Berarti ada orang. Juga Nabi SAW bersabda, "Ta'isa abdu dinar." Celaka hamba dinar. Berarti ada orang menjadi hamba dinar. Wa ta'isa abdu dirham. Celaka hamba dirham. Wa abdul qamiso. Celaka hamba pakaian mewah. Berarti ada orang menjadi hamba pakaian. Ini kata Nabi. Pertanyaannya, kita hambanya siapa? Sebenarnya untuk apa kita hidup? Apakah untuk Allah atau harta? Untuk Allah atau jabatan? Untuk Allah atau manusia? Untuk Allah atau hawa nafsu? Jawabannya tergantung pilihan kita ketika bertentangan dengan pilihan Allah. Jika kita memilih Allah ketika bertentangan dengan hawa nafsu, hambanya Allah kita. Tapi kalau kita memilih yang lain, maka kita menjadi hamba. Dan harus kita pahami bersama, penghambaan yang sejati adalah penghambaan yang melahirkan kita kemerdekaan yang sebenarnya. Kita tidak terikat pada hawa nafsu. Kita tidak terikat pada dinar, dirham. Tidak terikat pada pertanian, peternakan. Itu adalah bagian dari kehidupan. Tapi kita tidak terikat dengannya. Karena hamba yang sebenarnya adalah hamba yang meyakini Allah lah yang pencukupnya. Alaisa Allahu bikafin 'abda. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi hambanya? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa hasbuh. Siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, maka dia Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupinya. Inilah hamba Allah yang sebenarnya, yang terbebas dari dunia, yang hanya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan bebas melakukan apa saja sesuai dengan hawa nafsu. Tapi hamba yang sebenarnya adalah hamba yang terbebas dengan hawa nafsu, dari hawa nafsunya. Hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melahirkan ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Yang hanya menyembah Allah saja, yang hanya meminta pertolongan kepada Allah saja. Itu kan yang kita baca setiap sholat. Itu yang kita baca setiap sholat. Itulah hakikat daripada hamba Allah,
yang selalu menyatakan iya karena hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, yaitu ghayatul iftiqar, yang puncak ketergantungan dan kebutuhannya hanya kepada Allah. Inilah hamba Allah. Inilah hamba Allah. Seorang yang menyatakan selalu menjadi hamba Allah saja dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan kalau kita membuka Quran, sangat banyak dalil yang mendukung potongan pertama iyyaka na'budu, dan yang mendukung potongan kedua iyyaka nasta'in. Di Quran penuh. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa Quran dari awal sampai akhir menjelaskan dua ini. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan di Quran, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah menetapkan bahwasanya kalian tidak boleh beribadah kecuali kepadanya, tidak boleh kepada selain. Kita diturunkan untuk menjelaskan supaya kita ini menjadi hamba Allah saja. Para rasul diutus dari rasul pertama Nuh sampai rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, semuanya hanya mengajak kita supaya menjadi hamba Allah. Hanya mengajak kita untuk menjadi hamba Allah. Allah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Kita diutus Nabi Muhammad. Apa seruannya? An i'budullah. Hendaklah mereka menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi yang namanya taghut, seluruh sembahan selain. Ini tujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari awal diutus hingga akhir. Itu hanya mengajak kita supaya kita menjadi hamba Allah, tidak menjadi hamba selain Allah. Dari awal sampai akhir. Lihat awal yang belum ajak orang-orang Makkah adalah qul la ilaha illallah tuflih. Ucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, kalian akan beruntung. Itu yang belum ajak. Di Makkah selama 13 tahun itu yang belum ajak. Di Madinah juga masih sama seperti itu. Bahkan kalau belum mengutus para utusan, para dai, yang belum ingatkan adalah bagaimana mendakwakan. Yang pertama sekali didakwakan adalah bagaimana orang itu hanya beribadah kepada Allah, tidak kepada selain. Kita bisa melihat bagaimana ketika Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman, belum berpesan kepadanya falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi ay wahidullah. Hendaklah awal yang kamu ajak mereka kepadanya adalah mereka hanya menyembah Allah. Demikian pula utusan-utusan yang lain. Utusan-utusan yang lain. Seperti itu. Supaya menjadi hamba Allah. Supaya menjadi hamba Allah. Tidak menjadi hamba selain Allah.
Lihat perintah pertama di Quran. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah pertama di Quran. Wahai sekalian manusia, sembah Rabb kalian. Itu perintah. Sembah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Itu perintah Allah. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita seluruhnya manusia. Iya. Maka ini adalah hakikat daripada kita ini penghambaan kepada Allah. Adalah kita menjadi hamba Allah yang seutuhnya, menjadi hamba Allah yang sebenarnya dalam setiap ucapan, dalam setiap perbuatan, dan dalam setiap keyakinan yang kita yakini. Apakah amalan berupa keyakinan, atau amalan berupa ucapan, atau amalan berupa perbuatan anggota badan, kita peruntukan untuk Allah. Dari kapan sampai kapan? Dari kita menjadi mukallaf, dari kita berusia balik, hingga kita diambil dan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga kematian. Allah berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Rabbmu hingga datang kepada kamu kematian. Di situ baru berhenti kita beribadah kepada Allah. Di situ kita berhenti beribadah kepada Allah kalau datang kematian. Dan kita tidak meninggal kecuali di atas Islam. Itu kewajiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Bahkan diperintahkan untuk tekun beribadah, bukan hanya sekedar ibadah, tapi tekun. Wadhkur isma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah selalu nama Rabb dan tekunlah beribadah kepada-Nya. Disuruh tekun, rajin beribadah. Dimanapun, kapan kita menjadi hamba Allah. Iya. Sampai datang kematian. Terus seperti itu. Yaitu kalau kita praktekkan, kita sholat sampai mati. Kita berzikir sampai kita meninggalkan dunia ini. Kita menuntut ilmu sampai kita meninggal. Kita berbuat baik sampai kita meninggalkan dunia ini. Kita bertobat hingga ruh kita dicabut. Kita berdakwah sampai kita meninggalkan dunia ini. Iya. Karena innamal amalu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Tidak bisa kita sekarang beramal sudah banyak. Tidak. Sampai akhir. Nabi bilang begitu. Innamal amalu bil khawatim. Amalan itu yang dilihat adalah penutupnya. Kita beramal hingga kita menutup usia kita. Dengan inilah hati kita akan menjadi tenang. Tenang dunia, tenang akhirat. Kalau kita menjadi hamba Allah. Kalau kita selalu mengingat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Yang lain, kita kalau mengingatnya, kita akan gelisah. Kalau kita mengingat harta yang kita punya, yang ada adalah sedih, gundah gulana. Kalau kita mengingat
anak, istri dia ingat suami, yang ada hanya kegelisahan. Tapi kalau kita mengingat Allah, Allah yang akan mencukupi kita. Kalau kita bersandar hanya kepada Allah, Allah akan mencukupi kita. Kalau kita hanya bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan seluruh urusan kita. Allah akan memberikan jalan keluar dalam setiap perkara kita. Akhirnya hati kita menjadi tenang. Contoh saja, kalau kita masuk waktu subuh, sholat subuh. Setelah sholat subuh, kita membaca Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmi min syai'il ardi wala fis sama wa samiul alim. Ini bacaan ringan. Segala puji bagi Allah yang tidak ada yang bisa membahayakan bersama namanya sesuatu apapun di langit tidak pula di bumi, dan dia paham, mendengar lagi paham mengetahui. Saya baca ini di waktu pagi, tidak ada sesuatu apapun yang bisa membahayakannya sampai sore. Baik, apapun. Bahkan dia tidak akan ditimpa oleh fajar atau bala, musibah yang bersifat tiba-tiba. Kebanyakan di antara kita ini tiba-tiba jatuh, tiba-tiba ini. Tanya ke diri kita, baca saja. Itu tadi pagi. Kalau masuk sore, kita membacanya lagi. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wa la fis samaa'i was samiul alim. Baca sore. Tidak ada yang bisa membahayakan kita sampai pagi. Kalau ada musibah tiba-tiba menimpa kita, pasti belum pakai baca. Pasti kita lalai. Karena ini jaminan namanya. Hati tenang. Tenang hati. Ketika kita datang sebuah tempat baru, jarang kita ke situ. Kan ada saja orang yang akan melihat kita, memandang dengan hasan, muncul penyakit ayu, bisa hilang nikmat yang kita punya. Tapi kalau kita turun di sebuah tempat, kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kata Nabi, la yadurruhu syai' hatta yartahil. Tidak ada sesuatu apapun yang akan membahayakannya sampai dia pulang kembali. Jadi kalau kita baca ini sampai pergi dari sini misalnya, jangan anggap kalau masjid ada bahaya. Banyak bahaya di mana-mana. Biar kita di masjid. Tapi kalau kita sampai di sini kita baca itu, sampai pergi dari tempat ini, tidak ada yang bisa membahayakan kita. Nih, dulu orang jahiliyah, ini sebab hadis ini diucapkan, doa ini diajarkan. Dulu orang jahiliyah sebelum Islam, kalau singgah sebuah tempat, mereka minta perlindungan dari penunggu tempat itu. Biasanya kita juga begitu di keadaan awam, lewat jembatan maksud. Kenapa? Izin dulu lewat. Izin lewat. Itu kegiatan dari dulu. Perbuatan yang seperti itu. Maka Nabi SAW mengajarkan muslim pengganti. Kalau kita lewat di sebuah tempat yang kita anggap itu berbahaya, baca itu. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Tidak ada apapun yang bisa membahayakan kita. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan semua yang dicipta. Apapun yang jahat, manusianya, setannya, binatangnya, apapun yang membahayakan, tidak ada yang bisa membahayakan kita kalau kita baca. Ini pengajaran. Ini orang yang menjadi hamba Allah akan tenang. Iya, akan tenang hatinya di dalam kehidupan dunia ini sebelum akhirat, apalagi di akhirat. Iya, orang yang tenang dalam kehidupan dunia ini beriman, aman di akhirat. Bahkan ketika dicabut ruhnya, dipanggil, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, keluar.
keluar ruhnya dengan halus. Aman ketika ruhnya dicabut. Aman ketika masuk di kuburan. Datang di kuburannya makhluk yang putih wajahnya sampai dia tidak mengenalnya, siapa kamu? Dia akan bilang, saya amalan soleh. Dilapangkan kuburannya sedang mata memandang, dibukakan tempat duduknya nanti di surga. Dia lihat sampai dia berkata, ya Rob, tegakkan hari kiamat, sudah mau masuk di situ. Ketenangan, keamanan bagi di padang mahsyar orang-orang yang menjadi hamba Allah itu, mereka akan berada di bawah naungan Allah, di bawah naungan sedekahnya, di bawah naungan amalan-amalan soleh. Ketenangan bagi. Maka marilah kita hendaknya selalu menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Iya. Ini yang harus kita pertanyakan selalu dalam kehidupan ini. Apakah kita ini sudah benar-benar menjadi hamba Allah? Iya. Ketika azan berkumandang, kita pilih apa? Dagangan? Kebetulan yang dekat pasar, pilih dagangan, layani pembeli, atau ke masjid? Itu pertanyaan. Hanya diri kita yang bisa menjawab. Apakah kita akan bilang, mohon maaf, sudah ada, saya pergi sholat dulu, atau malah kita sibuk menakarkan minyak, melayani? Bertanya pada diri kita, gimana sikapnya ketika azan berkumandang? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu, apakah kita sudah melaksanakannya? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita kepada sesuatu, apakah kita sudah meninggalkannya? Ketika kita dapat nikmat, apakah kita sudah bersyukur? Ketika kita mendapat musibah, apakah kita bersabar? Sudah tidak kita bersabar? Ketika kita sendirian dan tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap takut kepada Allah? Atau kalau banyak orang kita tidak lakukan, tapi kalau sendiri kita lakukan? Ini ujian penghambaan, bukan sekedar yang tampak di hadapan manusia, tetapi bagaimana kita ketika kita dihadapkan, ketika orang-orang itu tidak ada. Mari kita renungkan doa Nabi Yusuf alaihissalam, wa tawaffani muslimah wa alhiqni bis solihin. Wafatkan saya dalam keadaan muslim dan gabungkan saya dengan orang-orang soleh. Ini permintaan Nabi dari Nabi Allah, Nabi Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimain lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikan kami berdua, yaitu waktu itu Ibrahim dan Ismail, anaknya, sebagai orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikan keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Umat yang berserah diri kepada. Ini menggambarkan bahwa dalam kehidupan ini kita harus selalu menjadi orang yang berserah diri kepada Allah, saat ramai atau sendiri, saat kita di masjid atau di luar masjid, saat kita di rumah atau di luar rumah, saat kita mungkin atau saat kita safar. Itulah yang membuat kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami ingatkan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
selalu membantu kita di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita tidak akan mungkin menjadi hamba Allah tanpa bantuan dari Allah. Sebagai penutup, lihat wasiat Nabi kepada Mu'adz Ibn Jabal. Beliau berkata, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbu. Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh saya benar-benar mencintai. Fala tada'anna fi dubur kulli salatin anta. Jangan pernah kamu meninggalkan di penghujung salatmu sebelum salam untuk berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah saya untuk mengingat. Berdoa, bantulah saya untuk mengingat. Bantulah saya untuk bersyukur kepada terhadap nikmat-nikmat-Mu. Dan bantulah saya untuk beribadah kepadamu dengan baik. Kita ibadah bihusni wa husni ibadati. Dan beribadah kepadamu dengan baik. Karena banyak orang beribadah kepada Allah tapi sekadarnya. Nah, kita harus meminta kepada Allah supaya dibantu untuk beribadah kepada Allah dengan baik. Ini jangan pernah kamu tinggalkan. Karena kita ini butuh kepada bantuan Allah setiap saat, setiap keadaan. Nah, termasuk untuk menjadi hamba Allah adalah kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita selalu dibantu, dimudahkan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kami cukupkan, mohon maaf atas banyak kekurangan. Sisa sedikit lagi waktu untuk waktu Isya, kita pergunakan untuk persiapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas seluruh pihak yang menjadi sebab kami berdiri di hadapan jemaah sekalian. Kami berterima kasih kepada pengurus masjid, ya Bapak Ketua Masjid, atas izinnya. Ini semua tentunya tidak lepas dari sebab orang-orang yang bersaham, yang memberikan waktu, kesempatan untuk kami berdiri di sini. Tentunya sebelum semua itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan ini semuanya kepada kita. Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.